masyarakat tentang motif batik Kota Serang karena itu sangat diperlukan sebagai identitas daerah. Kemudian dituangkan dalam motif batik, sehingga motif batik Kota Serang ini diperlukan sebagai identitas untuk menuangkan ide-idenya menjadi motif batik Kota Serang. Banten atau memiliki nama lawas Batam dulunya merupakan sebuah daerah di Provinsi Jawa Barat, namun mulai dipisahkan sejak tahun 2000. Banten terkenal dengan sejarah kerajaan Islam atau disebut dengan Kesultanan Banten yang didirikan pada abad ke-16 Masehi oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati menunjuk putranya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin menjadi raja pertama Kesultanan Banten pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Sejarah Banten tentunya tidak akan lepas dari warisan leluhur yang masih berdiri kokoh hingga saat ini, seperti Masjid Agung Banten, yang menjadi bangunan tertua yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1566 Masehi. Kearifan seni rupa lokal yang masih tersisa dari pusat kerajaan Islam Banten yaitu batik. Jenis motif batik Banten yang diadopsi dari benda-benda sejarah dan mengandung filosofi dari setiap motifnya. Batik Banten mengalami proses yang sangat panjang, hingga akhirnya pada tahun 2003 UNESCO menetapkan hak patennya. Batik Banten berhasil mendapat predikat terbaik. Di Kota Serang, Bantenlah yang menjadi pusat terbesar produksi batik Banten ini. Banyak para pimpinan-pimpinannya menggunakan batik, walau bukan batik khas dari Kota Serang atau Banten, yaitu batik-batik yang ada dari provinsi lain, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi Banten memang sudah menggunakan batik sejak dulu. Yang sekarang ada yang ditetapkan adalah motif batik Kota Serang, sehingga motif batik Kota Serang ini kepunyaan khas dari masyarakat Kota Serang. Ketika penggunaan motif batik ini diperlukan sebagai identitas daerah, tentu kami pemerintah daerah harus memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang punya potensi di bidang ini untuk menuangkan ide-idenya menjadi motif batik khas daerah. Sejak tahun 2019 itu, motif batik yang awalnya dilombakan didapat 6 motif yang sesuai dan tidak dimiliki oleh galeri pribadi yang lain, ditetapkanlah menjadi motif batik Kota Serang. Kemudian ada peraturan wali kota, yaitu untuk dimanfaatkan motif batik Kota Serang ini untuk berbagai kegiatan, untuk berbagai acara, untuk berbagai event-event dan lain sebagainya, sehingga mereka tahu bahwa kita punya motif batik Kota Serang. Jadi sekitar tahun 2019 setelah ditetapkan dari hasil kegiatan proyek perubahan di tahun 3. Itu kami tetapkan dengan surat keputusan Wali Kota Serang nomor 430, keputusan 187 tahun 2019 tentang penetapan motif batik Kota Serang. Yang pertama ada motif batik beduk, memiliki filosofi sebagai penanda. Zaman dahulu jam dinding atau jam tangan itu tidak banyak dimiliki oleh masyarakat kecuali orang-orang tertentu. Tetapi dengan adanya beduk itu menandakan waktu, misalnya dengan tandanya ada beduk berarti mau sholat subuh, tandanya beduk ini waktu untuk zuhur. Kalau beduk memang
di mana-mana ada, di surau-surau, di musola, di masjid, semua ada. Kemudian juga waktu itu memang bedug menandakan untuk pemanggilan undangan informasi, karena nggak ada HP mungkin ya, nggak ada telepon. Jadi dengan bedug misalnya ada pertemuan rapat dengan kebetulan bedug dan kentongan, misalnya ada bahaya menggunakan kentongan dan bedug. Jadi itu sebagai alat media, tapi banyaknya adalah untuk kegiatan-kegiatan peribadatan. Karena misalnya setelah sholat, sholawatan, takbiran, bebedugan, mau lebaran, bebedugan. Dengan begitu, bedug salah satu juga berarti kan warisan yang dimiliki oleh masyarakat kita, sehingga bedug itu dituangkan ke dalam motif batik. Kemudian motif batik Menara adalah salah satu cagar budaya yang ada di Kota Serang, karena menara Masjid Agung Banten sampai saat ini masih kokoh, sehingga salah satu cagar budaya yang dimiliki itu dituangkan juga ke dalam motif batik Kota Serang. Kalau menara masjid pasti banyak di kita, tapi yang ada di Kesultanan Banten itu sejak saat dulu itu digunakan untuk memanggil orang beribadah sholat dengan azan. Kalau sekarang mungkin banyak dibantu alat pengeras suara. Kalau zaman dahulu dengan naik ke atas itu bisa terdengar kemana-mana. Jadi menara itu adalah salah satu cagar budaya yang ada di Kesultanan Banten di masjidnya. Kemudian selain menara ada namanya saung patok. Jadi motif saung patok itu adalah motif batik yang menurut cerita folklore zaman dulu adalah ayam yang berwarna putih ketika Sultan Maulana Hasanuddin dengan Pucuk Umun beradu kekuatan untuk bagaimana memberikan keleluasaan kepada masyarakat muslim untuk menyebarkan agama. Jadi dengan perjanjian, simbolnya adalah jika kekuatan putih kebaikan itu menang, maka masyarakat boleh memeluk agama Islam pada saat itu. Jadi dengan lambang-lambang cerita-cerita rakyat, dengan salah satunya adalah ayam Sultan Hasanuddin, itu dituangkan ke dalam namanya motif batik saung patok. Kemudian yang keempat adalah padu raksa. Jadi padu raksa itu juga salah satu cagar budaya yang ada di Kesultanan Kebon Banten. Pintu kehormatan dan keutamaan itu kalau sudah sampai ke dalam pintu padu raksa itu, karena itu tempat yang luar biasa. Jadi merupakan kehormatan dengan beberapa tahapan, salah satunya adalah melalui pintu padu raksa itu. Sekarang masih ada cagar budayanya. Kemudian setelah padu raksa namanya sate bandeng. Motif sate bandeng adalah salah satu motif yang dimiliki karena sate bandeng itu merupakan warisan tak benda Nusantara dari Banten, dari Kota Serang yang tercatat di Indonesia. Sate bandeng ini adalah makanan sejak masa Kesultanan Banten sampai sekarang, sehingga dengan sate bandeng sebagai khas oleh-olehnya, sebagai khas makanannya. Adalah motif almadan. Motif almadan adalah salah satu motif yang diambil dari seni tradisi budaya daerah Kota Serang, Provinsi Banten, yang biasa digunakan sebagai alat pemedia pertunjukan debus. Jadi ada golok, ada almadan, ada paku dan lain sebagainya. Jadi salah satunya adalah almadan yang biasa digunakan untuk seni pertunjukan debus. Sehingga 6 motif itu ditetapkan oleh surat keputusan dari Wali Kota Serang, dan setelah itu ditetapkan juga melalui Peraturan Wali Kota nomor 40 tahun 2019 tentang pemanfaatan batik Kota Serang. Motif yang khas yang ada biasanya yang sudah dipatenkan atau diperwalkan oleh pemerintah Kota Serang itu biasanya dipakai oleh ASN. Motif-motif contohnya salah satu motif saung patok atau motif padu raksa, yaitu ciri khas batik Kota Serang, batik khas Banten.
salah satu makna dari batik Kota Serang ini, batik khas Banten ini, ada motif padu raksa itu melambangkan simbol kehormatan. Motif padu raksa itu jadi bangunan keraton, jadi melambangkan kehormatan. Itu diantara filosofi yang ada pada motif-motif batik khas Kota Serang atau batik khas Banten. Saya ingin melestarikan budaya dan sejarah yang ada di Banten. Jadi melalui kain batik ini bisa mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya. Itu yang membuat ketertarikan saya. Pertama kali membuka usaha batik di Kota Serang, tepatnya di daerah Cipocok. Di Cipocok kami buka gerai ya rumahan, satu gerai tepatnya di Komplek Grand Serang Asri. Itu pertama kali kita buka usaha batik. Lagi banyak kerjaan, banyak orderan itu sampai 20 orang. Kalau orderannya banyak, tapi kalau lagi sedikit paling sampai 10 orang saja. Dari pendapatan per bulan itu dari 30 sampai 50 juta. Kalau ramenya ya 50 jutaan sebulan itu. Kendalanya biasanya dari adanya semenjak Covid itu ya, Corona, kita mengalami penurunan omset. Karena kita tidak boleh keluar kan. Istilahnya di rumah saja, tidak boleh keluar. Pemerintah juga sudah menyiapkan bantuan untuk UMKM. Apa itu? Contohnya kayak Banpres Usaha Mikro. Banpres? Banpres Usaha Mikro itu strategi pemerintah untuk membantu usaha mikro agar bertahan di tengah pandemi COVID-19. Iya. Terus gimana caranya? Caranya gampang banget. Kita cuma tinggal kunjungi Dinas Koperasi dan UMKM, lalu ke bank, kita lengkapi persyaratannya, terus tunggu notifikasi. Setelah itu cair deh Banpresnya. Gampang banget ya. Nah makanya guys, sekarang dukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Kesehatan pulih, Ekonomi bangkit. Guys, jangan kemana-mana karena setelah ini kita mengalami penurunan di pasaran. Tapi-nya melalui online, cara marketingnya melalui marketplace, diantaranya Shopee, Blibli.com gitu. Itu yang kita siasati. Berharap mudah-mudahan banyak yang memproduksi ini di Kota Serang dan banyak juga yang membeli dan memanfaatkannya supaya saling menguntungkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Serang, Wali Kota Serang, Bapak Dr. Haji Sarmudji MSI, kemudian Wakil Wali Kota Serang, Setda Kota Serang, kemudian pengrajin pusaka batik pusaka Banten, Pak Yandri, kemudian juga teman-teman UPD yang mendukung pariwisata, Perindapo, pemerintah dan lain sebagainya, dan seluruh masyarakat yang mendukung motif batik Kota Serang. Semoga semakin maju. Pokoknya aja kedor. Dengan adanya batik Serang Banten yang menceritakan kisah tentang sejarah Banten, menjadi kisah apresiasi luar biasa terhadap Kesultanan Banten, dan juga diteruskan dan dikembangluaskan oleh generasi penerus. Dalam hal ini, pemerintah provinsi selaku gubernur telah melakukan peraturan nomor 15 tahun 2014 untuk turut melestarikan budaya dan kearifan lokal oleh generasi penerus bangsa. Tujuannya agar siswa-siswi mendapatkan ilmu pengetahuan tentang budaya, salah satu diantaranya adalah membatik.